Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini karena kita harus mematuhi peraturan pemerintah tentang PPKM, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live, kita ikuti dengan sungguh-sungguh, karena ibadah ini merupakan bagian dari kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Yang ada di gereja saya undang bangkit berdiri. Kita awali dengan pujian Ajarku Berharap. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya, amin Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu, ya Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Amin. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, ya Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala
kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih ya Yesus. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah dalam setiap kehidupan kami. Amin. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah yang terbaik. Engkau memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami ya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, atas kemurahan kasih-Mu Engkau memberikan anugerah di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan, menaikkan setiap puji sembah kami kepada Engkau ya Bapa. Baik kami yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online maupun kami yang ada tempat ini ya Tuhan. Baik kiranya urapan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya mengurapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kiranya Tuhan kami anak-anak-Mu boleh memuji memuliakan Engkau dengan ketulusan hati kami. Untuk kami boleh belajar menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puji Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kita pagi hari ini boleh menikmati kasih kemurahan-Nya. Biarlah pagi hari ini kita mau memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, karena Dia adalah sobat kita yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus,
menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. hanya nama Yesus yang menghibur di dalam setiap hati kita. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti ini, kita hanya mau bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa menolong di dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya saat pagi hari ini, sebenarnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, bahkan akan menerima perjamuan asa yang kudus. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dibahari oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Segala puji, hormat, sembah, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu melebihi dari segalanya, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ya, Sampai saat-saat ini pun Engkau tetap memperhatikan umat-Mu agar kami bisa beribadah di hadapan-Mu Tuhan. amin. Bapa yang di surga, biarlah apa yang kami naikkan pujian di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu sebagai dupa yang harum Tuhan, agar kemuliaan-Mu yang kami rasakan tetap Kau nyatakan dalam kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Untuk itu urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, Tuhan ampuni segala dosa kesalahannya, Ampuni, agar Tuhan firman yang tersampaikan boleh menjadikan makanan rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup ini. Dan tatkala kita berusaha menempatkan hal itu, rasanya sulit. Karena kita telah terbiasa hidup dengan pikiran, logika kita sendiri. Yang makin hari itu makin menjauh dari keberadaan ajaran dan didikan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu kurang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kita selalu sibuk dengan cara berpikir kita sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada belakangan ini kondisi semakin tadi disebutkan tidak menentu ya. Bukan berarti tidak ada rancangan, tidak ada satu program dalam hidup kita, tetapi karena memang dampak dari berbagai peristiwa yang mencoba untuk menghambat, membelokkan, ataupun juga dengan terang-terangan untuk menghadang akan kehidupan yang semakin hari semakin diperjuangkan oleh para pemimpin kita itu kepada hal yang baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan memang sebagai manusia, maka kita penuh dengan kekurangan. Tetapi kekurangan itu tidak dapat dan tidak bisa untuk diatasi, atau cara mengatasinya dengan saling menyalahkan dengan satu slogan tertentu yang kemudian lepas dari nalar etika. Ini yang perlu kita sikapi bersama. Oleh karena itulah Tuhan Yesus beliau perlu turun ke dunia supaya bisa menata akan kehidupan umat manusia. Mari kita akan membaca bersama dalam kitab Amsal terlebih dahulu. Kita baca dalam kitab Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat 18. Kita renungkan. Demikian firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat,
Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Sekali lagi, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, baik yang di rumah maupun kita yang berada di gereja ini, ya karena meskipun dalam rangka live streaming, ini perlu ada penanganan di dalam gereja untuk berbagai perlengkapannya dan lain sebagainya. Tetapi kita bersama memang merasa perlu untuk mentaati akan hukum yang berlaku. Maka itu manusia itu harus melakukan dua hal, yaitu pertama, tindakan kita berdasarkan kehendak Tuhan dan juga berdasarkan hal-hal yang rasionalis logis. Artinya tidak hanya berdasarkan pada sikap dan perasaan semata-mata. Tetapi perasaan itu ya perlu, namun ditempatkan pada bidangnya yang tepat, yang dikontrol oleh firman Allah. Dan tatkala Allah bekerja, melakukan petunjuk-petunjuk firman-Nya, itulah disebut wahyu dari Tuhan. Jadi, apakah kita kemudian akan menjadi manusia yang kemudian melepaskan diri dari fitrahnya, dari keberadaannya, ditata, diatur oleh Tuhan sedemikian rupa, melalui kita semua ini hidup beragama. Agama itu artinya tidak kacau. Jadi Tuhan menuntunkan semua itu. Tetapi kita melihat akhirnya karena kurangnya kedekatan manusia kepada Tuhannya, kepada Allahnya, dikarenakan memperjuangkan yang jasmaniah, yang badaniah. Kalau saya berbicara yang jasmaniah dan yang badaniah, ini berarti menyangkut segala upaya yang kemudian orientasinya kepada hal yang kelihatan saja. Pangkat, derajat, materi, dan lain sebagainya, sedangkan hidup yang sebenarnya itu disingkirkan secara tidak disadari, ya. Maka itu dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua itu mewanti-wanti kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 mewanti-wanti kita seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, nasihat ya, menasihatkan kamu, nasihat, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan, mempersembahkan berarti korban. Ya. Hidup ini dikorbankan untuk bisa membangun satu kehidupan yang kudus. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini dihadapkan kepada
hal-hal yang menjadi rival dalam hidup, menjadi satu benturan dalam hidup, yaitu duniawi. Tetapi berupalah oleh pembaharuan budimu. Jadi harus diperbarui, mindset-nya harus diperbarui, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini tajam sekali. Hidup di dalam dunia ini harus memperhatikan, karena kita ini menjadi bagian dari komunitas bangsa, komunitas suku, komunitas keluarga. Semua itu perlu dituntun oleh satu, yaitu wahyu ilahi, yaitu firman Allah, yaitu hukum dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan hukum, itu pasti dapat dilakukan oleh semua umat manusia. Sebab Tuhan itu pakarnya dari segala-galanya. Seluruh kehidupan yang ada merupakan dasar ternik yang paling kecil sekalipun, semua itu tidak lepas dari rancangan susunan dari Tuhan yang memiliki hukum-hukum tertentu di dalamnya. Dan jikalau hukum tertentu itu ditaati, dipatuhi, maka tidak akan berbenturan satu dengan yang lainnya. Misalnya, kita bisa melihat ada binatang buas yang hidupnya ada di hutan. Itu pun ada binatang-binatang lain yang lebih kecil, yang semuanya itu ditata, diatur, lalu diberi hukum, diberi kemampuan. Saudara pernah melihat binatang landak? Landak itu yang punya apa itu? Duri-duri itu ya. Itu coba. Senjatanya apa? Binatangnya kecil, tapi durinya panjang. Itu merupakan hukum di dalam dirinya untuk mempertahankan diri. Ya. Kalau saya berkata hukum, jangan kemudian digagas sebagai penjatuhan, vonis sesuatu yang berdasarkan benar atau salah. Tapi hukum yang mengatur dalam kehidupan itu. Sehingga kalau kita melihat landak itu mau dimakan harimau, ya sudah mengadakan perlawanan lebih dahulu. Dan saya melihat harimau itu penuh dengan luka-luka begitu. Dan dia menyingkir. Jadi hukum itu memberi proteksi, memberikan perlindungan. Hukum Tuhan. Ada hukum Taurat yang kemudian dijabarkan menjadi 613 mitzvah, yaitu peraturan-peraturan oleh orang Yahudi. Sehingga kemudian menjadi beban yang berat. Tuhan tidak melakukan demikian. Maka itu Tuhan Yesus beliau mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, ya, lalu belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan, Tuhan Yesus beliau mengatakan, aku ini lemah lembut, rendah hati. Kenapa? Ini perlu disampaikan demikian rupa untuk memberi pertolongan konsep berpikir kepada manusia, bahwa Tuhan itu bukan semata-mata keranjingan menghukum manusia. Kita melihat bagaimana perempuan zina itu yang kedapatan oleh orang-orang Yahudi yang pagi-pagi sudah haus akan darah, akan kematian seseorang. Dia mengatakan, menurut hukum Musa ini harus dirajam. Sekarang bagaimanakah pendapatmu? Sekaligus dia sebetulnya akan membunuh kepada perempuan zina itu, sekaligus menangkap Yesus. Jikalau kemudian pernyataannya salah. Tetapi dia keliru bahwa yang disampaikan, yang
tempat dia menyampaikan itu adalah pusatnya hukum, tata hukum alam semesta ini, yaitu Tuhan. Maka Tuhan lalu menyatakan, yang tidak ada dosa, lempar batu pertama. Yang tidak ada dosa. Kaum intelektual dan agamais pada waktu itu terwakili oleh keberadaan Yahudi, Farisi, dan ahli Taurat. Yang ternyata dengan kepandaian intelektualitasnya hanya sanggup untuk ngumbar pada kebencian, kedengkian hati sedemikian rupa. Sehingga kita melihat dalam Fatsal 64 kitab Nabi Yesaya, saudara baca ayat yang ke-6 dan 6 dulu coba. Yesaya 64. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Ini aja dulu. Jadi kita melihat di sini kegagalan orang beragama. Padahal orang yang beragama, yang namanya agama itu adalah tidak membawa kekacauan. Sekarang justru kekacauan atas nama agama. Intelektualitas itu adalah untuk menata semuanya di bawah etika-etika yang sedemikian rupa disusun dalam kehidupan kita. Karena kita begitu lahir, kita sudah langsung ditampani, diterima oleh sebuah etika. Etika yang kemudian dia masuk dalam ranah budaya. Budaya yang beretika. Di situ ada etika hak, ada etika kepedulian, ada etika kesantunan, dan banyak etika kalau kita mau memperhatikannya. Saudara, ini semua untuk membangun segala sesuatunya bergerak dengan tidak saling menggerus satu terhadap yang lain. Maka kemudian diturunkanlah keyakinan iman. Dan di situ kita melihat 64 ayat 6 tadi itu dalam Yesaya akan kegagalan orang beragama. Paulus dia menjadi wakil kita di dalam berterus terang. Aku tahu berbuat baik, tetapi sementara itu aku telah melakukan yang jahat. Coba kita perhatikan hal-hal yang sangat dilematis, hal-hal yang menjadi krusial oleh karena konsep berpikir manusia itu terbatas. Hukum-hukum dan dalil-dalil yang ada, yang kita temukan ini, ada yang saling membantai dan lain sebagainya. Dalil ini kemudian untuk berapa abad tetap dipegang, akhir yang terakhir kemudian dalil itu diruntuhkan dengan dalil-dalil yang lain. Dan banyak seperti itu. Saudara sekalian, maka itu kita perlu wahyu dari Tuhan. Kita jangan merasa Tuhan itu sudah mati. Tetapi Alkitab mengatakan dia bangkit dan kemudian menghapuskan semua dosa. Tatkala Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan yang berzina itu, di mana mereka? Tidak ada Tuhan. Kamu tidak dihukum, begitu ya, gampang ya Pak saya. Oh enggak Tuhan, kalau gitu aku juga tidak menghukum. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih parah lagi. Jadi saudara, kita tuh mesti berjalan untuk mengikuti arus pimpinan Tuhan. Supaya
kita berada pada satu kenyataan kehidupan yang betul-betul menurut pimpinan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat ada orang-orang yang sambil mereka cerdas, tapi sambil mereka takut dan hormat pada Tuhan. Sambil cerdas, sambil takut dan hormat kepada Tuhan. Sampai bibir pun juga mohon dijaga oleh Tuhan. 141 ayat yang ketiga dalam kitab Zabur itu, mohon dijaga. Orang Jawa mengatakan, ajining diri dumunung ono ing lati. Saudara ya. Jadi kita mesti tahu, kita mesti mengerti, mulut perlu dijaga. Sekarang kita melihat, memang untuk pendukung menyampaikan suara mulut ini bisa dengan berbagai-bagai media, bisa dengan berbagai-bagai cara sekarang ini. Bahkan lebih bebas rasanya ketimbang kalau kita pakai mulut kita berhadapan dengan sesama, kita masih agak ada rasa canggungnya. Menyusun kata butuh waktu, menyusun kata butuh hikmat. Untuk menghunjamkan sesuatu yang perlu dihunjamkan, maka membutuhkan sesuatu ketegaan dalam berkata-kata. Kalau sedang berhadapan, tidak punya kesempatan. Tapi kalau kemudian diangkat di dalam satu slogan, diangkat di dalam satu yel, bisa diwarnai budaya yang mestinya itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan manusia, budaya dipakai kemudian disimpangkan. Di sini yang sering saya katakan, terjadilah brain fog, pencucian, pengasapan maksud saya, pengasapan otak, supaya tidak bisa berpikir cerdas. Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai dengan ke-6, itu model brain fog yang selalu diterapkan oleh kuasa kegelapan. Menawarkan, membandingkan, dan seterusnya. Kemudian dia mengarahkan kepada ini loh yang mestinya kamu lakukan. Saudara sekalian, ini senjata yang selalu dipakai oleh iblis. Sebab kalau orang sudah tidak bisa dan tidak sanggup berpikir, maka ia akan melakukan segala sesuatu apa yang dia dapat, apa yang menurut dia baik, apa yang menurut dia aman, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal seperti ini yang dipakai, padahal budaya itu adalah untuk memartabatkan manusia oleh Allah. Karena itu disebutkan, kalau tidak ada wahyu, tidak ada firman Allah, maka liarlah rakyat. Menjadi liar. Segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 28, di situ ditegaskan dengan cukup jelas. Bisa dibacakan? Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Demikian saya bacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan kalimat itu. Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nubuat itu menyampaikan apa yang sedang dirancangkan Tuhan yang akan terjadi melalui orang-orang tertentu yang dirasa Tuhan memadai hidupnya jadi saluran pernyataan apa yang disebutkan oleh Tuhan. Itu yang disebut penyambung lidah dari Allah ya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari itu. Ayat 29 itu. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan rancangan jauh sebelumnya. Dirancangkan untuk manusia. Tetapi kembali manusia harus kembali menyembah, mengagungkan Tuhan. Ada hukum-hukum yang dilahirkan karena konsep berpikir manusia, tetapi ada hukum yang kekal, yaitu yang disampaikan oleh Tuhan. Baik di dalam Alkitab yang sudah disampaikan, kita baca bersama tadi, baik juga melalui orang-orang tertentu pada hal-hal tertentu yang dianggap perlu oleh Tuhan, yang kita lihat, kita tahu itu adalah sebagai nubuat. Tapi kita melihat, nubuat sekarang dipakai main-main. Lalu orang kemudian lari ke paranormal. Keliru. Maksudnya dia akan membajak tanpa membayar. Orang-orang yang ingin mendapat pewahyuan dari Tuhan mesti membayar. Apa bayarannya? Hidup kudus, tidak bercela. Itu yang diinginkan Tuhan. Supaya kita persembahkan kepada Tuhan. Baru kemudian Tuhan memberikannya. Tapi sekarang tidak. Akal, pikiran yang kemudian diasah, dan mumpung memang hari-hari kita hidup ini, akal dan pikiran memang mempunyai andil besar dalam kita hidup untuk membangun satu kehidupan yang dianggap sebagai sukses dan berhasil. Slogan-slogan dimasukkan semua. Lalu kemudian saya membaca di dalam satu Facebook, saya ikuti terus semua, lalu menjadi motivator. Maka dirinya disugesti, jadi pakai autosuggesnya. Bukan iman, aku ini orang yang diberkati, aku ini orang yang selalu bahagia, aku orang yang sukses. Jadinya memisahkan dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu ada yang ditakdirkan Tuhan dan lain sebagainya, dan ada yang diubahkan Tuhan begitu rupa. Kalau pribadi-pribadi ini menjadi satu kelompok masyarakat dan dia tidak berdasarkan pada firman, maka akan menjadi satu kehidupan yang penuh dengan eksklusif dan ekstrim di dalamnya. Kalau sudah begini tidak perlu lagi akan memakai tatanan aturan yang berlaku di masyarakat. Tetapi kemudian menciut kelompokku pada urusan ini. Kemudian banyak istilah-istilah tentang hal itu. Saudara, kebisingan di bumi kita ini, kebisingan di dalam kehidupan kita bermasyarakat di masyarakat dunia ini, itu adalah akibat dari tidak menjaga hubungan vertikal sebagai satu tiang kehidupan untuk membangun kehidupan yang horizontal. Sehingga kita melihat dalam peristiwa horizontalnya sering terjadi benturan-benturan, bentrokan-bentrokan. Etika semua tidak dipakai, tapi yang dipakai adalah etika kelompoknya. Teriakan-teriakan yang disampaikan, meskipun itu maki-maki, tapi kalau itu terjadi, sama-sama satu kelompok, sama-sama mengerti, sama-sama satu tujuan seperti itu, sah saja dikatakan. Sementara telinga orang yang mendengarnya sudah rasanya tidak kuat. Saudara, kan itu perlu Tuhan, perlu Yesus mengubah. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, di sana dituliskan, siapa yang ada dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Semuanya diperbarui. Yang lama dilenyapkan, betul-betul lenyap, tidak ada lagi. Ada kata-kata kias, satu kali waktu, kalau sudah kebentur, maka pengalaman lama yang jahat itu muncul. Maka itu perlu kita menyadari,
Maka itu perlu kita merindukan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Alkitab ini tentang bagaimana pekerjaan roh itu, Tuhan Yesus beliau mengatakan, wajiblah orang yang menyembah kepada Allah, menyembah dengan roh dan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. 17, ayat 17 di dalam Injil Yohanes. Nah saudara, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari kehendak Tuhan. Yang punya dunia ini Tuhan, Allah kita. Yang memiliki semua acara yang ada berlaku pada bahasa-bahasa Allah kita. Maka itu waktu Daud, ya, beliau sosok raja, sosok jenderal. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Raja itu mesti bijaksana, adil. Menghadapi orang-orang yang keras, dia mesti harus sabar. Menghadapi orang-orang begini, begitu, yang mencoba untuk menusuk-nusuk hatinya, harus sabar. Satu sisi lagi, jenderal, ahli strategi militer, dia mesti tegas. Dalam peperangan, bantai dibantai. Dalam situasi yang aman menjaga, tidak. Dan tidak berlaku istilah kudeta bagi Daud. Meskipun dia dikudeta berkali-kali. Dikudeta oleh Absalom. Dikudeta oleh Adonia. Bahkan Saul mencoba menghalang-halangi pertumbuhannya. Bagaimana dia menuju kepada rencana Tuhan. Karena sudah dilantik Tuhan menjadi raja. Daud menjalani semua. Itu butuh waktu 15 tahun, saudara. Butuh waktu 15 tahun. Biar kita yang tahu mengerti, kembangkanlah apa yang saya katakan ini. 15 tahun. Kalau baru 10 tahun saja, kurang. Apalagi 10 tahun belum genap. Apalagi kemudian hanya 5 tahun juga belum genap. Kalau kita lihat, kenapa jadi tentram peralihan dari Saul kepada Daud? Karena tadi itu ikut pewahyuan dari Tuhan. Allah, tatkala Daud di dalam 1 Samuel 24 ayat 5. 1 Samuel 24 ayat 5 menghitung dan bangga terhadap keberadaan kemenangan-kemenangan yang selalu ada di dalam dia. Kita melihat bagaimana 1 Samuel 24 ayat yang kelima. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Setelah itu, apa yang dirasakan? Kita melihat hatinya berdebar-debar. Saudara, kita melihat dalam 2 Samuel, di 2 Samuel 24, ayat yang ke-10, coba. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud, aku telah sangat berdosa. Perhatikan, ada kepekaan. Menghitung rakyatnya dia bangga. Padahal jenderal mengatakan, janganlah. Kita mendapat kemenangan itu ya sudah karena anugerah Tuhan gitu. Sudah jangan merasa dia bangga. Tatkala dia sudah selesai menghitung, berdebar-debar. Itu karena kepekaan. Kepekaan itu terjadi karena dia suka mencondongkan hatinya kepada Tuhan. 119 ayat yang ke 112, coba. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu.
untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Condongkan hati. Ini adalah latihan kita dekat dengan Tuhan, mencondongkan hati ini kepada Tuhan, bukan kepada sikap angkara murka. Saudara, ini yang perlu untuk kita ketahui dan kita mengerti. Maka itu supaya negeri kita itu dilimpahi dengan wahyu dari Tuhan, condongkanlah hati kita ini sebagai bangsa kepada Allah, sebagai bangsa kepada Tuhan, supaya tidak gagal di dalam hidup keberagamaan kita. Dan supaya tahu nilai dan arti beragama itu untuk apa. Dan supaya kita mengerti semua yang ada itu Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan ikut campur tangan sesuai dengan apa yang sudah diskenariokan oleh Allah. Oleh karena itu, ialah untuk kembali mencondongkan hati kita, Tuhan Yesus telah rela menjadi korban, supaya kita semua ingat akan kasih-Nya. Karena itu beliau mengatakan, maka untuk memperingati tentang hal itu, supaya kita melakukan perjamuan kudus, maka kita ingat akan Tuhan. Kalau pikiran kita akibat sentuhan-sentuhan kecerdasan yang akibat menggali-menggali, ada yang menggali dipimpin Tuhan, ada menggali untuk konsep sendiri lewat berbagai hal, maka lahirlah kecerdasan-kecerdasan yang kemudian tidak mematuhi pada tatanan aturan Tuhan. Condongkanlah hati ini kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana Bung Karno, pendiri negeri ini, tatkala beliau sudah tidak lagi mendapatkan perhatian, tidak punya duit sama sekali, makan itu, mau beli duku saja tidak bisa. Ya. Waktu itu ada beberapa kelompok yang cinta Bung Karno, berhasil menyusup ke dalam di Wisma Yasu. Tetapi kemudian beliau mengatakan, waktu hendak dibawa keluar, diamankan, jangan biarkan aku di sini. Biar aku sendiri yang rusak, tapi bangsa ini tetap bersatu. Itu luar biasa, saudara ya. Demikian juga Tuhan Yesus rela jadi korban, supaya semua itu menjadi satu di dalamnya. Diatur oleh pewahyuan dari Tuhan. Biarlah pada pagi ini, ingatlah kita semua bagian dari bangsa ini. Apapun keyakinan dan agamanya, mereka telah diikat di dalam satu kesatuan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa untuk hidup bernegara di sini. Maka perlu kita memiliki Kristus dalam hidup supaya kita berubah, supaya tatkala kita dikuyok-kuyok sama seperti Daud, tidak pernah satu kata pun keluar ucapan yang menyakitkan yang lain, apalagi mendatangkan tangan untuk mencidrai yang lain. Tapi bisa diubahkan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Maka itu negeri ini butuh saudara yang bertobat. Butuh gereja yang menyampaikan suara kenabian. Bukan suara-suara palsu yang hanya untuk membangun kekayaan sendiri. Saya tidak mengatakan semua gereja demikian. Tetapi saya ungkapkan ini supaya saya merasa punya teman yang banyak di negeri ini dalam berbagai gereja yang merupakan satu ikatan yang bertanggung jawab terhadap negeri ini dengan cara yang seperti Daud, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kelicikan, tetapi dengan taat pada hukum Tuhan. Biarlah kiranya wahyu Tuhan itu ada di dalam negeri ini. Tuhan memberkati kita bersama. Silakan kita bersama untuk bangkit berdiri, masuk dalam perjamuan Kudus.
Sukacitaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bernyanyi bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya, kuasa-Mu menyucikan, kuasa-Mu menyucikan pelanggaran dan dosa. Ampuni hidup kami Tuhan, layakkan kami Yesus. Haleluya. Ancaman siang kami, kuasa hidup kami Tuhan, kami
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan pagi ini. Kembali kami dapat beribadah bersama meskipun secara online. Tuhan memimpin dalam ibadah kami. Memberkati setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Ya, Dan terlebih kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sungguh boleh meneguhkan kami. amin. Siapakah diri kami di hadapan Tuhan? Benar. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, melalui darah Yesus kami diampuni segala dosa, pelanggaran, dan segala kelemahan kami, sehingga kami menjadi manusia ciptaan baru untuk hidup kami senantiasa adalah hidup yang berguna, Amin. baik bagi masyarakat, bagi bangsa ini, terlebih hidup yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan pimpin kami, kuasai hati kami, kuasai seluruh pikiran, perbuatan kami, sebab kami tidak mampu hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan tanpa Tuhan yang menolong bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus, kembali untuk memperingati, memaknaikan korban Tuhan di kayu salib. Tuhan tolong bagi kami bersama, Tuhan layakkan hati ini, hidup ini, agar kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan, namun melalui perjamuan asa yang kudus pagi ini, kami beroleh kemurahan daripada Tuhan. Amin. Tuhan layakkan mulai dari Bapak Gembala, Ya, kami Tuhan, para pelayan benar. perjamuan, dan seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti pagi ini. Ya. Tuhan memberkati kami bersama. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini. Amin. Daku penuh bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Saudara yang ada di rumah masing-masing, persiapkan hati kita, roh kita untuk selalu condong menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Biar kiranya
pertambahan orang-orang yang taat dan patuh ada pada hari ini dan berpotensi untuk membawa negeri ini dipenuhkan dengan kelimpahan kasih, kesejahteraan di dalamnya. Mari kita angkat tangan roti, anggur di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Kami cinta negeri ini. Kami cinta bangsa kami. Sungguh satu untayan mutiara dari Sabang sampai Merauke, bersuku-suku bangsa, berbagai tradisi, berbagai kebiasaan dalam lingkungan masing-masing, tetapi semua tertenunkan di dalam satu kehidupan berbangsa dan bernegara yang indah di dalamnya. Banyak negara yang kagum tentang hal ini. Kami tahu ini karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya biarlah di antara kegagalan-kegagalan secara personal akan menjadikan kami semakin berusaha mendekat, mencondongkan hati kami kepada Tuhan, agar kami menjadi bangsa yang berguna, agar kami menjadi umat yang setia di hadapan Tuhan untuk negeri ini, untuk mendatangkan kesejukan dan kedamaian hati, sehingga di tengah-tengah kekurangan dari kehidupan kami bernegara dan berbangsa ini dapat ditambal dengan kesabaran dan pengertian, saling menghiburkan, saling memberi kekuatan satu dengan yang lain. Kami diikat di dalam pewahyuan ilahi. Perkataanmu adalah firman yang memberikan perubahan di dalam ciri-ciri kehidupan dan kelompok kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita aminkan bersama, makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama dengan percaya. Angkat cawan di tangan kanan. Darah Kristus, darah perjanjian baru yang mengubah tata kehidupan kita. Seluruh yang dikehendaki oleh Tuhan untuk membangun kehidupan. Menurunkan kerajaan Allah di bumi ini. Supaya semuanya bernuansakan keindahan, kesatuan, persatuan. Di dalamnya ada kehidupan yang saling mengampuni. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sedemikian rupa. Sehingga kami semua mendapatkan karakter yang baru. Diubahkan menjadi etika yang diperbarui. Yang memberikan kehidupan penuh dengan kerukunan dan keindahan. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus.
minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ubahkan dalam diri kami semakin merebak, semakin membias di dalam lingkup kehidupan yang lebih luas, sampai mencapai negeri dan bangsa ini, diubahkan oleh karena Engkau Tuhan. Sehingga yang ada kesejukan, bukan keliaran, wahyu dari Tuhan menyejukkan semua. Jangan sampai kami mengalami gagal dalam beragama, akan gagal dalam beretika, dan akan gagal dalam berbangsa dan bernegara. Tidak Tuhan, Engkau memberikan semakin kokoh negeri ini, semakin bangsa ini dipenuhkan dengan kesadaran, semakin bisa saling menerima satu terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk negeri ini, pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah, para menteri, anggota DPR, MPR, dan kiranya Tuhan untuk generasi muda berikan kesabaran, ketenangan, hikmat, kebijaksanaan, mengedepankan hukum Tuhan daripada hukum manusia, kecerdasan di dalam Tuhan daripada kecerdasan manusia, konsep-konsep yang dari Tuhan, supaya semuanya tertata, saling bisa menerima dan saling memperbaiki serta saling tolong-menolong. Terima kasih Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian saudara yang kekasih, dengan selesainya ibadah streaming kita dalam rangka perjamuan sayang kudus, pulanglah dan biarlah kita menjadi umat yang diubahkan, tidak gagal dalam beragama, cinta Tuhan, cinta bangsa, cinta negara. Kemudian terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan terus ke belakang ya. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tadi mohon maaf kalau streamingnya terputus karena
alatnya nggak tahu tadi ada interrupt gitu ya. Untuk ibadah dalam sepekan masih dilakukan secara online, tiap Rabu jam 6:30 malam, ibadah doa malam secara online, kemudian ibadah pemuda remaja juga dilakukan secara online jam Sabtu jam 4 petang. Kemudian minggu depan ibadah masih dilakukan secara online, tiap jam 7 pagi dimulai. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Untuk sekolah minggu juga online tiap minggu jam 4 petang. Selamat pagi, selamat pulang Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.